Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana keadaan iman kita hari ini? Dan bagaimana keadaan hati kita hari ini? Dan apakah hari ini kita bisa bangun untuk melaksanakan subuh berjamaah? Atau kemudian kita tadi sempat melakukan tahajud dan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar. Kalau itu bisa kita lakukan kawan-kawan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga hati kita, mengokohkan akidah kita, mengokohkan keimanan kita, untuk tetap kita bisa patuh sama Allah. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah riwayat di kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah pernah mengatakan, jangan menuntut Tuhan lantaran permintaanmu terlambat dikabulkan, namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat melaksanakan kewajiban. Sebuah ungkapan yang membuat kita merasa terenyuh, yang hari-hari kita mungkin selama ini kita melakukan doa, melakukan permohonan kepada Allah, dan kemudian sedikit memaksa terhadap Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak pernah melihat ke belakang bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita sama Allah, sehingga kadang-kadang kita terjebaknya di sana kawan-kawan. Kita merasa kita sudah melakukan semua ikhtiar dan kemudian berdoa, dan kita berharap doa kita segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sering mengabaikan, melambatkan panggilan-panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah panggilan azan adalah panggilan yang merupakan bentuk komitmen kita sebagai seorang hamba? Bukankah ketika kita memenuhi panggilan ini, kita akan menemukan kedamaian dan ketenangan hati? Kawan-kawan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah sudah memanggil kita melalui muazzin di setiap masjid dan musholla yang ada, maka kewajiban kita adalah mendatangi panggilan itu kawan-kawan. Kalau kemudian kita berkeinginan Allah menolong dan membantu setiap detik di kehidupan kita ini, maka panggilan mulia inilah, panggilan yang sangat lembut inilah yang harusnya kita datangi dengan meninggalkan semua aktivitas kita tanpa tapi kawan-kawan, tanpa tapi dan tanpa alasan apapun. Karena di kehidupan dunia pun ketika ada seorang atasan memanggil kita, maka kita tidak akan pernah bisa menundanya. Ada efek, ada pengaruh. Ketika kita tidak mengindahkan panggilan atasan kita, maka akan berpengaruh pada posisi jabatan kita, pada posisi pekerjaan kita. Kenapa kemudian posisi itu tidak kita balikkan, tidak kita hadapkan kepada Allah? Ketika Allah sudah memanggil hayya 'alas shalah, kenapa kita tidak datang? Kenapa kita tidak perlakukan Allah seperti kita memperlakukan panggilan atasan-atasan kita kawan-kawan? Karenanya kawan-kawan, kehidupan ini akan terasa sangat indah ketika kita benar-benar dekat sama Allah. Kita tidak diperbudak oleh nafsu dan tidak diperbudak oleh dunia yang kemudian menjerumuskan kita. Karenanya sahabatku semua, di dalam perkumpulan ini mari kita sama-sama saling mengingatkan, ayo bergerak. Setelah kita memperbaiki diri, tugas kita kemudian yang kedua adalah dakwah kawan-kawan. Kita tidak berhenti untuk memperbaiki diri kita saja, akan tetapi tugas kita berikutnya adalah mengajak saudara, kawan, kerabat untuk kemudian bisa dekat sama Allah. Kita sayang sama mereka semua. Kita yakin kawan-kawan kita adalah orang-orang baik. Cuma saja mereka belum ada yang mengajak dan memberitahunya kawan-kawan. Karenanya mari bersama-sama kita perjuangkan dakwah ini. Sing-singkan lengan baju kita semua. Kita berangkulan untuk kemudian menyatakan bahwa kita adalah hamba Allah yang siap merubah diri dan mendakwahkan agama ini dengan baik.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.